gara-gara apa moodnya nggak enak, dia apa jadi malas beribadah tuh. Gara-gara moodnya doang nggak enak, dia jadi malas beribadah tuh. Tapi apa Allah kasih atau apa penghargaan kepada seseorang ketika moodnya lagi jatuh, lagi apa nggak enak atau apa terkendala sesuatu, tapi dia tetap pengen ibadah. Nah itu apa? Itu ganjaran pahalanya lebih besar. Makanya Nabi bilang basyiril masain, makanya kabar apa? Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang apa? Pergi ke masjid fi zulam itu. Pada apa? Dalam keadaan gelap gulita. Maksudnya apa? Konteksnya adalah ketika kita beribadah, yang mana ibadah itu apa? Kalau kita enggak apa sungguh-sungguh, itu kita nggak bakal ngelakuin, bakal terhalang oleh kendala. Tapi karena kita udah ada niat pengen ibadah terus, jadi apa kendala apapun kita bakal tepis. Nah itu apa? Itulah yang dikasih sama Allah bin nuritam, itu apa? Cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Walam yu'mar sallallahu alaihi wasallam bidzalika wahidan bi'ainihi. Nah ini menandakan hadis ini apa? Itu bukan untuk Nabi seorang tuh, melainkan apa? Untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tuh. Wa qara'a Zaid bin Ali, dan dibaca menurut riwayat Zaid bin Ali Zainal Abidin busyiro bilafzil mabni maf'ul tuh. Kalau kita bacanya basyiril ladzina amanu, ada satu qiraah lagi bacanya busyiro ladzina amanu atfan ala uiddat. Jadi apa? Atof, fiilnya atof atas apa? Fiil yang sebelumnya yaitu uiddat lil kafirin tuh. Jadi sama busyiro karena wazan fiilnya awalnya uiddat tuh. Jadi busyiro. Tajri min tahtiha, yang mana di dalam surga itu tajri mengalir min tahtiha. Di surga itu apa? Min tahti sajariha wa masakiniha. Dari bawah pohonnya dan tempat tinggal mereka tuh. Al anharu, yaitu sungai-sungai. Ay anharul khamri wal laban wal asal wal ma, yaitu sungai apa? Khamr. Khamr itu kayak apa? Minuman keras. Wal laban, susu. Wal asal, madu. Wal ma, dan air. Wa an masruki anharil jannah tajri fi ghairi ukhdudin. Dan apa ketika sungai-sungai surga ini diambil atau diminum, itu apa alirannya fi ghairi tetap mengalir fi ghairi ukhdudin, tanpa berkurang sama sekali. Jadi nggak nyusut. Walaupun penghuni surganya itu miliaran atau triliunan, itu apa sungai surga itu tetap kagak nyusut, jadi tetap segitu sedia kala tuh, dan kagak luber kemana-mana tuh, aliran sungainya itu nggak luber. Jadi ketika kita ini tahu-tahu dia apa nyasar kemari, enggak, tapi apa tetap di jalannya tuh. Itu apa? Itu sungai-sungai yang ada di surga. Kullama ruziku minha min samratin rizqon, ai kullahinin, yaitu setiap waktu ruziku dikasih rizki, marzukon minal jannat, ketika mereka berada di surga, min nau'i samaratin, pokoknya dari jenis-jenis buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl, ai hadza mislul ladzi at'amna fil jannah min qablu. Tuh. Jadi ketika kita ketika itu orang makan buah di surga, misalkan makan buah di surga, itu buah udah dimakan, itu buahnya dilempar jadi lagi, buahnya udah habis dilempar jadi lagi. Tuh. Makanya mereka bilang apa? Lah ini perasaan yang tadi saya makan tuh. Tapi ketika mereka makan itu rasanya beda lagi, lebih nikmat tuh. Jadi terus begitu, udah dimakan lempar lagi jadi lagi, dan itu rasanya semakin dimakan makin nikmat tuh.
Hadzal ladzi akhdara ilaina qala ta'ala tasdiqan min tilkad da'wah. Lalu apa Allah menjawab apa? Yaitu apa tadi omongan mereka lah. Tadi perasaan ini saya udah makan tuh. Utubihi mutasyabihan tuh. Lalu kami datangkan apa melalui malaikat-malaikat kami dan wildan. Wildan tuh apa? Pelayan anak-anak kecil tuh. Kayak di hadis Nabi yang lain apa orang tua atau ibu yang kehilangan anaknya tuh. Dalam artian kayak prematur atau apa? Keguguran itu apa? Itu nanti anak-anaknya jadi wildan di surga. Wildan itu apa? Itu apa? Pelayan-pelayan surga yang apa? Anak-anak kecil, dimana nanti ngelayanin orang tuanya tuh. Dan itu apa? Apa kami datangkan tuh buah-buahan melalui malaikat kami dan wildan-wildannya. Biriskil jannah mutasyabihan ba'duha ba'don tuh. Jadi apa? Fil laun mukhtalifan fi ta'mi. Nah, jadi buah-buahan itu dari segi warna dan bentuk itu apa hampir mirip kayak apa kayak yang ada di bumi tuh, di dunia. Tapi rasa itu jauh berbeda dari yang di bumi tuh. Kalau bentuk hampir sama, tapi kalau rasa itu jauh berbeda tuh. Itu apa? Itu buah-buahan atau ya makanan apapun di sorga tuh. Tapi kalau dari rasa itu jauh banget bedanya tuh. Laum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Laum fiha yaitu apa bagi mereka juga apa di surga tadi azwajun. Yaitu pasangan-pasangan minal hur, itu dari bidadari-bidadari mereka wal adamiyat. Dan apa? Dan yang laki juga tuh untuk apa? Untuk perempuannya tuh. Nah, jadi kita gini, jangan mikir apa di surga itu apa dengan pikiran kita yang ada di dunia tuh. Kan Nabi udah bilang apa? Mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbin bashar tuh. Surga itu gimana? Mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat sama mata kita. Wala uzunun samiat, dan belum pernah didengar sama kuping kita. Wala khatara ala qalbin bashar, dan juga apa? Belum pernah terlintas di hati sanubari manusia. Mau kita mikirin seapapun itu surga, itu apa? Itu bukan surga yang kita ituin, yang kita pikirin tuh. Jadi Allah sendiri yang punya rahasia nanti itu. Tapi Allah cuma dikasih gambaran-gambaran tuh. Tapi jangan gara-gara gambaran surga itu apa? Kita ngebayangin seakan-akan itu apa? Seakan-akan dengan pikiran kita yang ada di bumi tuh. Jadi kayak misalkan gini. Nanti apa? Nanti di sana apa? Dikasih banyak apa? Banyak bidadari misalkan. Tuh. Ntar kita mikirnya, lah itu gimana istrinya? Cemburu gak? Gitu. Nah ini, jangan kita bawa pikiran dunia kita ke sono tuh. Nggak bakal sampai tuh. Atau apa? Atau yang perempuan dikasih adamiyat. Yaitu apa? Yaitu apa? Kayak pelayan-pelayan laki yang ganteng-ganteng tuh. Dan dikira, waduh, itu gimana perempuan diituin apa laki-laki banyak gitu. Jangan begitu pikiran kita. Jangan pikiran dunia kita masuk ke pikiran apa surgawiyah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ini, apa enggak bakal sampai. Misalkan kayak begini. Orang Islam misalkan yang sudah minum khamr atau minuman keras di dunia tuh, maka apa? Allah bilang apa? Kalau di surga nanti dia nggak bakal dapat minuman khamr tuh. Bagaimana caranya tuh? Banyak apa? Ahlul ma'rifat atau salah satunya tabiin itu mengatakan bahwa apa? Nanti kalau orang yang udah bertobat dari minuman keras itu di surga gimana? Emang dia nggak kepikiran untuk minta untuk minta khamr dari Allah SWT? Dan di surga kan banyak sungai khamr, sungai minuman keras. Masa dia nggak ini? Lalu beliau menjawab apa? Itu Allah ambil rasa ingin dia untuk meminum khamr. Allah ambil rasa keinginan dia untuk meminum khamr. Jadi ketika dia di surga, dia nggak bakal minum khamr sama sekali.
Karena apa? Karena Allah ambil rasa ingin dia untuk minum khamr. Karena apa? Karena dia sudah minum khamr di dunia. Itu apa? Itu salah satunya tuh. Dan itu apa? Kita jangan mikir wah sakana. Taruh ada yang nanya apa? Itu kalau yang punya istri 2 gimana, wah? Kita yang di surga yang dampingin yang istri pertama apa istri kedua, begitu. Tuh. Kita tak usah apa? Tak usah jauh-jauh mikir ke situ. Tuh. Kenapa? Karena itu bukan hakikat apa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya balasannya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dengan apa? Dengan sikap adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hakikatnya kita cuma meminta apa? Sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kenapa? Nabi yang nyontohin. Nabi aja meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan sikap adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta sikap adilnya Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa layak masuk surga? Enggak bakal. Enggak sama sekali. Udah dicontohin kok sama Bani Israel dulu. Dan dia di hadis Nabi udah ada. Yang mana apa? Ketika Allah bilang, "Udkhul jannah bi rahmati." Tuh. Masuk surga dengan apa? Dengan rahmatku. Tapi Bani Israel itu bilang apa? Lah kata, ya Allah saya nggak mau masuk surga dengan rahmatmu. Percuma saya ibadah 500 tahun. Tuh. Tapi ujuk-ujuk ke surga cuma dengan rahmatmu. Tuh. Saya pengen dengan apa? Dengan ibadah saya. Berarti apa? Allah apa? Narik lagi rahmatnya. Dengan apa? Dengan sifat adil Allah. Ya udah, kalau kamu pengen sifat adil saya, oke, kita hitung-hitungan. Akhirnya dihitung-hitung sama Allah SWT bahwa apa? Nikmat dia, nikmat penglihatan dia itu apa? Nggak cukup sama ibadah dia 500 tahun. Berarti apa? Lebih berat dosa dia ketimbang ibadah dia. Akhirnya apa? Pengen dijebloskan ke neraka. Akhirnya ya Allah, saya nggak jadi. Masukin saya dengan rahmatmu. Akhirnya apa? Dimasukin sama Allah SWT dengan rahmatnya. Kalau kita hitung-hitungan sama Allah nggak bakal bisa tuh. Kagak bakal bisa. Dan ini apa? Balasan surga ini itu dari sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Makanya para sahabat, iman-iman para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu apa? Itu udah mencapai apa? Imanul haqiqah tuh. Hakikat tuh. Martabatnya hakikat, bukan syariat lagi, bukan ma'rifat lagi, tapi udah hakikat. Yang mana apa? Yang mana mereka beribadah sama Allah SWT udah nggak peduli balasan Allah SWT itu apaan tuh. Yang penting apa? Mereka dapat ridhonya Allah SWT dan Rasulnya. Udah, itu doang mereka tuh. Kayak Sayyidina Ali bilang laukusifal gitu masdatu yakinan tuh. Seandainya Allah membuka tabir gaib lagi sama saya itu masdatu yakinan tuh. Udah kagak bisa nambah lagi keyakinan saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dalam artian apa? Keyakinannya udah mentok tuh. Atau apa? Kayak saya apa? Anas bin Malik punya keinginan apa? Seandainya saya dimasukin surga sama Allah SWT dan di surga itu saya nggak ketemu Nabi SAW, mending saya apa? Saya keluar lagi masuk neraka tuh. Dibilang kenapa kamu begitu tuh? Buat apa? Saya ke tempat di mana tempat itu nggak ada kekasih saya itu, yang saya paling apa rindukan yaitu Rasulullah SAW itu. Sampai begitu. Berarti apa? Ketika mereka apa sudah apa beribadah itu apa mereka tahapannya udah hakikat tuh. Nggak mikir apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu yang mereka harapkan itu apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngapain kita muter-muter mikirin apa surga dan apa neraka tuh. Yang kita kejar itu apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tuh. Makanya ada yang bilang apa? Kadang ada orang ngomong apa? Wah, apa? Kita tinggal ibadah aja masuk surga itu apa? Gampang, mudah gitu. Saudara-saudara katanya, bolehlah. Mudah katanya. Padahal Nabi udah bilang hufatil jannah bil makari wa hufatin nar bisyahawat. Surga dikelilingin apa? Dengan hal-hal yang kita nggak sukain. Begini aja dibilang mudah, cobain aja coba. Jangan dikira cuma kita sholat 5 waktu apa? Gini-gini apa habis itu tahu masuk surga. Tenang apa? Nanti dulu, diperiksa dulu hatinya. Tuh. Jangan kayak apa? Jangan kayak dulu apa sahabat ngomong begitu. Pernah kan sahabat pernah nanya sama Nabi, ya Nabi,
Kalau saya cuma mendirikan sholat saya, lalu membayar zakat saya, puasa di bulan Ramadan, lalu haji, apakah saya masuk surga? Adkhulul jannah? Qala na'am, kata Nabi. Iya, kamu bakal masuk surga itu. Kita jangan lihat, wah simpel banget itu. Lah itu sahabat Nabi, biar begitu cuma sholat 5 waktu doang tuh, tanpa sunah-sunahnya, lalu membayar zakat, pokoknya tanpa ada amalan sunnah satu pun. Mereka itu gimana? Mereka itu karena apa? Karena dalam hidupnya udah nggak mikirin kesalahan orang, nggak sibuk sama dunia orang tuh. Mereka fokus sama ibadah mereka tuh. Itu cuma 5 poin tadi tuh, rukun Islam. Mereka cuma fokus sama ini udah. Nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah jelekin orang, nggak pernah, karena mereka fokus itu. Ya otomatis kata Nabi ya masuk surga kalau orangnya kayak begitu tuh. Lah kalau kita ibadah jalan, maksiat jalan, puasa jalan, maksiat juga jalan tuh, bayar zakat jalan, riya jalan, masuk surga ya tak dulu tuh, dilihat dulu tuh. Makanya kalau kita ngarep rasa adil sama Allah Taala itu nggak bakal bisa tuh. Atau tadi itu hadis yang tadi Nabi bilang ketika Nabi bilang ke sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bilang inna fi aidina Aqobah Kaud. Ya Abu Dzar, sungguhnya di antara kita, perjalanan kita ke akhirat itu Nabi mengibaratkan kayak Aqobah Kaud. Jadi kayak jalan terjal ke pegunungan tuh. Kalau hiking atau naik gunung gampang apa susah? Kalau ke puncaknya susah kan tuh. Banyak rintangan tuh. La yas'aduha, nggak bakal sampai naik ke atas kecuali ilal mukhifin. Kecuali orang-orang mukhif. Apa itu mukhif? Mukhif itu orang-orang yang bukan cinta dunia tuh. Yang bawa pikiran otak dunianya itu sedikit mukhif tuh. Tidak akan selamat, tidak bakal bisa menerjang itu gunung kecuali orang-orang yang mukhif tuh, yang hubud dunianya sedikit tuh. Lalu salah satu sahabat nanya, ya Rasul, saya termasuk mukhifin apa muskolin tuh? Saya termasuk orang-orang yang bukan hubud dunia atau yang hubud dunia, yang muskilin itu, yang yang berat, bawaan dunianya itu berat tuh. Ditanya sama Nabi, ente punya makanan nggak buat sekarang, hari ini? Naam, iya saya punya makanan buat hari ini. Terus to'amul god, ente punya makanan nggak buat hari besok? Iya saya punya makanan buat hari besok. Halanta indaka to'amu ba'dal god gitu. Ente punya makanan nggak untuk hari lusa? Ini sahabat jawab lah, saya nggak punya makanan untuk hari lusa. Berarti wa anta minal mukhafin. Ente termasuk orang-orang yang tidak hubud dunia tuh. Segitu ukuran Nabi coba. Yang hubud dunia sama kagak hubud dunia, segitu ukuran Nabi. Orang yang mikirin makanan buat hari lusa itu termasuk hubud dunia. Lah kita gimana? Kita gimana? Seminggu kemudian masih mikir kita kan? Jangan seminggu, setahun, tahun besok saya makan apa? Woi lah masih udah pikirin gituan. Ini lusa masih mikirin saya makan apa ya besok lusa. Itu udah hubud dunia tuh. Ukuran Nabi coba tuh. Itu susah selamatnya di akhirat tuh digituin. Yang begitu. Gimana kita coba? Kalau kita ngarep adilnya Allah SWT, habis kita tuh. Susah tuh di akhirat gitu. Kita udah nggak benar-benar udah cuma bisa mengharapkan rahmatnya Allah SWT. Ibadah kita kayak gimana sih ibadah kita? Ya Allah. Sholat sunnah cuma berapa rakaat kita sehari? Nyampe 100. Ya Allah. 100 juga ngos-ngosan. Itu juga nggak setiap hari tuh. Sehari 100, sehari 20 ntar. Kurang lagi. Gitu.
Lahum fiha azwajun mutahharatun. Azwaj itu minal hurul ain, itu bidadari-bidadari situ, baik yang perempuan atau yang laki tuh. Mutahharatun. Bidadari itu mutahharah, suci. Dari apa? Minal haid wa jamil akzar tuh. Kalau perempuan enggak ada haidnya nanti tuh. Atau jamil akzar, segala macam kotoran. Jadi apa itu hurul ain bidadari itu enggak bakal kencing, enggak bakal kentut, enggak bakal buang air besar tuh. Nah, itu gimana dari makanannya? Jadi makanannya keluar melalui keringat. Yang mana keringat ini punya bau seperti bau misik. Jadi kayak minyak kasturi, wangi tuh. Wa min danasit toba itu. Lalu enggak ada di sana enggak ada yang jelek. Dari sana enggak ada yang jelek tuh. Yang lakinya atau yang perempuannya itu enggak ada yang jelek. Wasuil khuluqi, atau yang enggak punya adab. Boleh. Jadi enggak ada bidadari gitu. Woi bang, kalau mau minum ambil sendiri gitu. Enggak ada gitu bidadari kayak begitu, enggak ada. Jadi ntar kayak kita pengen minum diambilin, kita main makan, disendokin gitu nanti kalau di bidadari dari surga di situ gitu. Enggak ada yang suul khuluq, suul adab, enggak ada. Enggak ada yang enggak punya akhlak, semuanya punya akhlak tuh. Jadi Allah kasih yang terbaik di situ, yang untuk nemenin itu orang-orang beriman di sana tuh. Wa hum fiha khalidun, dan di dalam sana mereka abadi. Daimun la yamutun, enggak ada yang mati, wala yakhrujun, dan enggak ada yang keluar dari surga selama-lamanya tuh. Itu balasan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita mikirin yang balasannya, tapi kita pikirin udah kita ibadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tuh. Karena kalau kita mudah-mudahan kita saya masuk surga gitu. Ya, kita bisa ngukur diri kita sendiri, nggak bakal bisa. Orang semakin makrifat, semakin kenal sama Allah Subhanahu wa taala, itu mereka bakal mikir, ya Allah tuh, gimana saya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya dulu para sahabat ketika Nabi menceritakan azab kubur atau hari kiamat, mereka nangis sejadi-jadinya tuh. Mereka nangis sejadi-jadinya. Ada yang Yasuf sampai berteriak, ya Allah gitu. Saking takutnya. Itu para sahabat tuh. Gimana tuh iman para sahabat tuh? Diceritain azab kubur tuh, pada nangis. Ceritain hari kiamat pada nangis tuh. Ada yang sampai 2 minggu matanya bengkak, nangis enggak berhenti karena takut. Tuh. Coba kita. Di itu azab kubur. Sini dong, ya Allah. Pas pulang ketawa-tawa. Pulang lagi. Udah lupa, besoknya lupa lagi. Ngomongin orang lagi. Itu imannya kita tuh. Segitu imannya sahabat yang dia ceritain azab kubur sampai nangis-nangis. Tapi pas minta doanya minta rahmatnya Allah atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu ngarepin. Lah kita ibadahnya enggak jelas, iman kita enggak jelas, mintanya mintanya itu keadilan Allah SWT. Habis kita. Kayak Bani Israil nantinya. Innallaha la yastahi ayyadiba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Ayo ayat selanjutnya, innallaha la yastahi ayyadiba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Ini adalah ayat Allah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah tidak segan-segan ayyadriba masalan untuk memberikan permisalan tuh ma ba'udatan fama fauqaha. Seperti ba'udah, itu makhluk ba'udah itu makhluk kecil tuh. Yang nanti yang dimasukkan ba'udah di sini yaitu nahus. Nahus itu nyamuk tuh. Fama fauqaha, atau yang sejenis nyamuk yang kecil sama tuh. Fizat tuh. Kazubab seperti lalat, wal ankabut atau laba-laba, au fil gorsil maksud minat tamsil tuh. Atau yang semisal itu yang Allah punya maksud di dalam perumpamaan tadi.
kajinahil ba'udoh, seperti apa sayapnya nyamuk. Wa kaifa yastahillahu min dzikri syai'in, dan bagaimana Allah segan ketika memberikan perumpamaan sesuatu, lawi jitamal khalaiqu kulluhum ala takhliqihi ma qaddaru alaihi. Sedangkan kalau para makhluk semua dikumpulkan dari jin sama manusia, Allah kasih perintah untuk ciptain satu nyamuk aja mereka nggak bisa tuh. Gitu tuh. Jadi ini apa? Ini ayat turun gara-gara orang Yahudi mempermasalahkan apa? Ngapain Allah itu bikin perumpamaan kayak begitu? Nggak ada gunanya gitu. Orang Yahudi bilang gitu. Ngapain perumpamaan kok nyamuk sih? Kita diumpamain sama nyamuk gitu. Nggak ada gunanya gitu. Cari yang lain dong, yang gede-gede dikit, gajah gitu. Kata Allah apa? Nggak ada. Allah kasih perumpamaan yang nggak ada gunanya tuh. Semua makhluk tercipta di dunia ini pasti ada gunanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal murad bil ba'udah huna namus tuh. Nah, makhluk kecil di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu nyamuk. Wa huwa min ajibi khalqillah. Nyamuk itu merupakan suatu hal yang ajaib dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu min fi goyati sigor. Nyamuk itu sangat kecil. Walahu sitatu arjulin. Tapi dia itu punya 6 kaki. Warbatu ajnihatin, dan 4 sayap. Wazanbin, dan 1 ekor. Wa khurtumin mujawwifin. Lalu dia punya belalai atau jarum yang yang sangat runcing tuh. Runcing dan berongga. Gimana coba tuh? Kita bikin jarum kecil banget diameternya, tapi tengahnya masih ada rongganya tuh. Wahwa ma'asigori, yaitu nyamuk itu kan kecil. Tuh gimana Allah bisa bikin kayak gitu? Yang mana nanti itu dari selongsong itu si nyamuk diciptain suntikan tuh. Dokter kan inspirasinya dari nyamuk itu suntikan tuh. Coba kalau gak kena nyamuk, nggak ada suntikan sampai sekarang tuh. Makanya Allah bilang Allah ketika ngasih perumpamaan itu berguna untuk orang-orang yang berakal tuh. Ngasih inspirasi buat orang-orang yang berakal. Jika orang bodoh nggak bakal kasih inspirasi. Yang mikirnya cuma pendek itu nggak bakal dapat inspirasi sama sekali itu. Karena Karena setiap makhluk Allah itu pasti punya kegunaan tuh. Kitanya aja yang terbatas. Ya gusu khurtumuhu fi jilidil fil wal jamus wal jamal tuh. Yang mana Yang mana ini jarumnya si nyamuk ini bisa nembus ke kulitnya gajah, wal jamus, kebo, wal jamal, dan onta. Tuh. Bisa nembus kulit gajah. Kita aja harus punya pisau pisau khusus untuk motong beberapa daging tertentu kan tuh. Apalagi ini kulit gajah coba. Harus pisau yang tajam banget ini nembus kulit gajah. Jamus, kebo, wal jamal, dan onta. Fa yablughu minhul ghaya hatta annal jamal yamutu min qarsatihi tuh. Dan bahkan saking itunya ini jarumnya ini bisa membunuh seekor jamal, yaitu onta tuh. Maksudnya Ya maksudnya kalau Allah punya ciptaan tuh, dengan qadarullahnya, dengan iradatnya Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk kecil bisa bisa ngalahin yang paling gede sekalipun. Itu kayak tadi itu fil, kayak gajah, atau kayak kebo, atau kayak onta tuh. Sama halnya kayak kita sekarang tuh. Kita dikalahin sama sama virus. Makhluk kita ini kumpulan sel kan gitu. Kita ini makhluk kompleks. Kita ini makhluk kompleks dari kumpulan sel, jutaan sel tuh. Terkumpul jadi kita tuh makhluk kayak manusia tuh. Dikalahin itu yang segede satu sel kita.
Virus tuh. Dari situ aja harusnya kita mikirkan gitu. Bagaimana kalau nggak ada campur tangan Allah, gimana coba? Kok bisa gitu? Ada yang kena, ada yang kagak, ada yang selamat, ada yang nggak selamat tuh. Dari situ harusnya kita udah mikirkan itu. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Sebenarnya hakikatnya banyak kan kalau penceramah bilang, wah negeri ini banyak bencananya gara-gara apa? Gara-gara banyak maksiat. Wah, melakukan maksiat. Banyak ngerjain dosa. Enggak tuh. Bukan itu penyebab negeri itu diuji sama Allah SWT. Banyak kan negeri diuji sama Allah SWT gara-gara apa? Kurang bersyukur sama Allah SWT. Makanya bilang lain syakartum lazidanakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Di mana-mana syukur lawan katanya itu apa? Itu kufron. Nah, kufron di sini apa? Bukan berarti kafir, enggak, tapi apa? Itu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar aja. Ketika nanti habis ayat ini nanti diceritakan ceritakan istikhlafnya manusia, yaitu kepemimpinannya manusia terhadap alam ini tuh. Allah tunjuk manusia untuk memimpin alam ini tuh. Sebagai Sebagai penyeimbang alam ini supaya tetap seimbang semuanya tuh. Dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, tumbuh-tumbuhan terus semuanya itu manusia disuruh jaga sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Itu makanya dibilang khalifatu fil ard, pemimpin di muka bumi manusia itu gara-gara itu sebagai penyeimbang, bukan menjadi bukan menjadi malah konsumen teratas tuh. Kalau manusia jadi konsumen teratas itu berarti menjadi penghancur semuanya itu. Yang ada bukan tar negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, enggak tuh. Malah kebalikan tuh. Makanya ketika lain syakartum dalam artian syukur itu sih? Menjaga nikmatnya tuh biar enggak hilang. Hakikat syukur itu menjaga nikmatnya agar tetap ada tuh. Kita mensyukuri udara yang enak, gimana cara menjaganya? Mensyukuri udara yang enak berarti apa? Yang menjadikan udara enak apaan sih wasilahnya? Tumbuh-tumbuhan yang banyak segala macam. Berarti kita jaga itu tumbuh-tumbuhan supaya tetap asri dan banyak. Menjaga agar angin tetap terkendali itu, nggak ada angin topan segala macam. Berarti itu tanah gambutnya kita jaga segala macam tuh. Nah, itu bukti rasa syukur kita begitu, bukan cuma alhamdulillah tuh, nggak begitu doang. Itu syukur secara labziah tuh. Tapi Allah lebih lebih menghargai hamba yang punya syukur secara secara dua, zahir dan batinnya tuh. Bukan labzah alhamdulillah doang. Anak TK juga bisa alhamdulillahirabbil alamin gitu doang tuh. Tapi kalau kita alhamdulillahnya itu gerakan juga gimana? Cara menjaga rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah kasih perumpamaan kayak nyamuk tuh. Faman ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim tuh. Kalau orang-orang yang beriman, mereka bakal tahu bahwa nyamuk ini sesuatu yang hak atau benar-benar yang bisa dapat kita hikmah di dalamnya tuh. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka tuh. Fala yazuqun karuhu tuh. Mereka enggak bakal mengingkarinya tuh. Lanahu laisa abasan bal huwa mustamirun al asrar wa fawaid itu. Karena Karena mereka beranggapan segala sesuatu yang dari perumpamaan Allah SWT itu tidak ada gunanya. Pasti ada gunanya tuh. Orang yang beranggapan sesuatu dari Allah itu enggak ada gunanya, berarti perlu dipertanyakan rasa imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala tuh. Kenapa? Karena kita ini yang terbatas otak kita tuh. Kita lah yang otaknya terbatas, bukan Allah Subhanahu wa taala tuh.
Jadi ada mungkin beberapa ciptaan Allah yang belum tahu kita manfaatnya apa tuh. Jadi bukan apa, jangan kita menghakimi bahwa apa ini cipta apa nggak ada gunanya nih. Kayaknya ini kalau dihilangin, kayaknya dunia tetap stabil tuh. Belum tentu tuh. Mungkin nanti ada yang berubah. Makanya apa? Pergolakan sesuatu yang baru terjadi gara-gara apa? Satu titiknya kita ambil dan kita musnahin. Itu bakal apa? Bakal pergolakan yang baru bakal terjadi itu. Kayak apa? Kayak hukum piramid. Yang mana ini hukum ini dijelasin sama Nabi Isa alaihissalam tuh. Jadi kalau ada tangga kayak piramid tuh. Ini apa? Ini keadaan dunia kita kayak sekarang gitu. Bakal stagnan kayak begini tuh terus. Tapi kalau kita ambil satu, nih poin tuh, ini bakal gimana? Jomplang gini tuh. Berarti apa? Berarti tuh piramid punya apa? Punya struktur baru tuh. Yang mana struktur baru ini apa? Bakal ngerubah semuanya tuh. Yang tadinya ini apa? Nanjaknya gampang, gara-gara tangga satu hilang, berarti apa? Berarti apa? Jadi harus loncat tuh. Nah ini yang di sini gara-gara jomplang, yang tadinya apa? Stabil jadi miring tuh. Itu begitu. Ketika satu titik kita ambil, dalam artian satu keadaan di bumi kita rubah, maka apa? Semua bakal berubah tuh. Keseimbangan bumi bakal berubah tuh. Dan itu Allah makanya ngasih isyarat melalui apa? Hal-hal kecil kayak di nyamuk tuh. Yang mana nyamuk ini mustamilun alal asrori wal fawaid. Nyamuk ini mengandung apa? Banyak rahasia Allah Subhanahu wa taala dan banyak kegunaan tuh. Banyak kegunaan nyamuk. Itu dari satu apa? Dari selongsongnya aja tercipta apa? Suntikan tuh. Dari ininya nyamuk tuh. Bisa apa hukum apa itu jadi suntikan tuh. Kalau nggak ada nyamuk susah dari mana? Yang mana jarumnya itu bisa nembus tuh tanpa kerasa tuh. Itu kan makanya jarum suntik dibikin lancip supaya apa? Supaya ketika dia ke kulit, masuk ke kulit nggak kerasa kan, nggak ngerusak kulit dan nggak ngerusak pembuluh darah tuh. Coba jarum suntik gedenya udah kayak ini apa? Udah kayak sedotan. Terus kita gitu cabut, mati lu, ustar itu apa? Nyebur itu apa? Ngocor darahnya. Kenapa? Karena kita udah bisa ngeliat nyamuk tuh. Nyamuk masuk, kita nggak kerasa tuh. Diambil darahnya sama nyamuk. Di situ terbang tuh nyamuk. Dari situ ngambil apa? Itu dari apa? Bikin suntikan tuh. Wa amal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang apa yang mengingkari akan apa nikmat ciptaan Allah Subhanahu wa taala minal yahud, dari orang-orang Yahudi, fayaquluna ma zaradallahu bihadza masalah tuh. Maka bakal berkata apa? Allah pengen apaan sih nih? Nyiptain permisalan seperti ini gitu. Mereka nggak percaya. Mana mungkin Allah ngasih permisalan kayak begini? Masa nyamuk dikasih permisalan gitu? Nggak ada yang lain yang lebih mantap gitu, singa gitu. Gitu kalau menurut mereka. Ai faidah fi hadzal misli qala Allah taala fi jawabihim, maka Allah menjawab dari ingkar mereka, yudilu bihi kasiron wa yahdi bihi kasiron tuh. Perumpamaan Allah ini bisa apa? Yudilu bihi kasiron tuh. Itu menyesatkan banyak orang. Itu dari orang-orang Yahudi itu, karena mereka menolak akan kebenaran Allah SWT. Wa yahdi bihi kasiron. Tapi apa? Kalau dari mukmin ini Allah bakal menjadi petunjuk. Wa ma yudilu bihi ilal fasikin, dan gak ada yang tersesat kecuali orang-orang yang fasik tuh. Al kharijina an hadil iman, yang mana mereka keluar sendiri dari zona keimanan mereka. Alladzina yanquduna ahdallahi, yang mana mereka melepas sendiri janji-janji Allah SWT yang sudah Allah janjikan kepada mereka tuh. Yang mana mereka masuk Islam secara pura-pura sama Nabi Muhammad SAW. Yang mana di depan Nabi mereka ngaku beriman, tapi di belakang Nabi mereka menusuk dari belakang. Dengan Dengan menghalangi orang-orang untuk masuk Islam tuh. Ini yang Yahudi Madinah yang kemarin tuh. Wal hujjatul qaimatu ala ibadihi ad-dalatu ala wujubi wujudihi wa wahdaniyati wa ala wujubi sidqi rusulihi itu.
Jadi perumpamaan hewan kecil ini menjadi suatu dalil untuk apa? Untuk adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kan kalau apa? Ada orang yang apa berpendapat bahwa apa? Ini dunia dan seisinya dan setelah langit ini tercipta dengan sendirinya gitu. Lalu makhluk-makhluk di dalamnya ya tercipta dengan sendirinya juga gitu. Ini apa? Ya nalar kita kadang kurang nerima. Kenapa? Seandainya ini apa terjadi dengan sendirinya, kok setiap makhluk yang ada di bumi ini punya sesuatu keunikan masing-masing. Manusianya, hewan-hewannya, nggak ada salah dengan satu hewan dengan hewan yang lain itu yang mirip banget. Pasti ada bedanya. Hatta kita manusia ada yang mirip banget, pasti ada bedanya. Nggak ada satu manusia mirip total. Dari A sampai Z-nya mirip semua, nggak ada. Kembar aja ada yang ada bedanya. Apalagi makhluk yang lain tuh. Kalau begitu gimana? Berarti apa? Ada penciptanya tuh. Nggak mungkin enggak tuh. Orang saking uniknya semua gini, masa dengan sendirinya ada gitu? Nggak mungkin. Mimba di misakihi. Ketika dari setelah misakihi, yaitu taukid mereka, yaitu maksudnya taukid di sini mereka ngikut Nabi terus. Ini orang-orang munafik Yahudi, mereka ngikut Nabi terus. Yang mana setiap turun wahyu mereka dengarkan. Setiap turun wahyu mereka selalu dengar. Tapi mereka tolak wahyu tersebut tuh. Setiap wahyu turun mereka tolak kebenaran wahyu tadi itu. Wa yaqta'una ma amara bihi ayyusala tuh. Dan mereka sering memotong sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tuh? Walillahi amarahum ayyusala hablahum bihablil mu'minin tuh. Allah nyuruh menyambungkan tali satu dengan tali yang lain, yaitu antar sesama muslim dan mukminin. Tapi mereka in qata'u anil mu'minin wa tasalu bil kuffar. Tapi mereka memutuskan tali silaturahmi dengan orang-orang mukmin dan menyambungnya dengan orang kafir. Wa yafsiduna fil ardi tuh. Dan mereka membuat kerusakan di bumi. Maksudnya kerusakan di sini kerusakan secara secara zahir dan batin. Kalau di sini secara batin yaitu bita'wikin nas, dengan dengan membelokkan kemauan manusia atau orang-orang di situ yang pengen memeluk agama Islam tuh. Anil iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Jadi di depan Nabi mereka agama Islam masya Allah gini. Akhirnya pas tanpa sepengetahuan Nabi ada orang pengen masuk Islam. Ya Abdullah, tolong tunjukkan saya ke Nabi Muhammad. Ngapain ente pengen ke Nabi Muhammad? Saya pengen masuk Islam. Tuh. Akhirnya orang munafik Yahudi bilang, ente sudah yakin pengen masuk Islam? Tuh. Emang ente yakin ini agama dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad SAW, bukan bikinan Nabi Muhammad gitu. Sampai digituin, sampai diraguin. Dan gara-gara itu mereka berhasil ngegugurin orang yang tadinya pengen masuk Islam jadi ragu tuh. Makanya mereka ini bakal orang-orang yang bakal Allah bikin makarnya nanti. Mereka berpikir mereka yang bikin makar terhadap Allah dan Rasulnya, padahal Allah yang bikin makar tuh. Allah yang bikin rencana nanti untuk mereka. Yang kemarin kita jelasin bagaimana nanti keadaan mereka nanti di akhirat. Mereka itu sama-sama nanti Allah masukin ke surga tuh. Orang-orang munafik ini nanti Allah masukin ke surga juga tuh. Orang-orang munafik Madinah ini, orang-orang munafik Yahudi Madinah ini nanti Allah masukin ke surga juga tuh. Tapi nanti pas udah nyampe di surga, ketika mereka duduk di tempat mereka di surga, itu dari bawahnya muncul pintu. Pintu langsung kebuka. Yang mana dari pintu itu mereka jatuh langsung kesungkur sampai ke neraka jahanam tuh.
Jadi pas di dunia mereka ngeprank Nabi Muhammad SAW, di akhirat Allah prank mereka dengan apa? Dengan masuk surga dulu, habis itu langsung dijatuhin ke neraka jahanam. Makanya ketika mereka dimasukin ke neraka jahanam, itu kaum mukminin semua semua tersenyum dan tertawa tuh. Kenapa? Karena dulu mereka ketika mereka di dunia ini yang sering bikin iman mereka goyang gara-gara kaum munafik tuh. Yang sering bener gak kamu yakin Nabi begini? Dibikin kagak yakin. Dan mereka sering ngebantu orang kafir tuh. Dalam melawan orang Islam di Madinah tuh. Jadi istilahnya ini banyak musuh dalam selimut tuh. Ulaika al-mausufa binaqdil ahdi wa ma ba'dahu humul khosirun. Mereka itu orang-orang yang merugi. Al-maghbununa bi dhihabi hasanatihim allati amiluha wa bi dhihabi naimil jannah alladzi law ata'ullaha lawajaduhu. Yang mana mereka ini orang-orang yang sangat merugi. Kenapa? Bi dhihabi hasanatihim. Karena mereka sendiri gara-gara perbuatan mereka itu kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu enggak ada gunanya. Allati amiluha wa bidhihabi naimil jannah, dan janji Allah untuk mereka yaitu surga, kenikmatan surga. Alladzi atlau ata'ullah, yang mana seandainya kalau mereka taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, lawajaduhu, mereka bakal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya mereka cuma buat main-main. Yang mana mereka iman mereka cuma lapisan agar nggak ketahuan sama Nabi Muhammad SAW tuh, supaya mereka aman tuh, aman dari dari semua tuh. Ada yang masuk Islam gara-gara nggak mau bayar ini pajak. Maksudnya pajak itu kan mereka kan kalau nggak masuk Islam jadi kaum mu'ahad. Jadi kaum yang mempunyai perjanjian sama orang Islam untuk keamanan mereka tuh. Jadi mereka harus bayar jizyah gitu. Bayar upeti tuh supaya aman. Gara-gara begitu doang. Gara-gara pelitnya mereka nggak mau bayar gitu. Masuk Islam aja. Kan jadi saya jadi orang Islam. Jadi jadi kagak bayar kan. Dan mu'alaf malah dapat duit banyak tuh. Ketika orang mu'alaf itu malah dikasih Nabi dengan harta ghanimah yang sangat banyak. Wah, untung gede saya nih tuh. Pikiran orang-orang Yahudi munafik Madinah dulu gitu tuh. Padahal udah banyak duitnya. Akhirnya dia masuk Islam cuma supaya nggak bayar pajak tadi itu, nggak bayar upeti, dan mereka dapat duit atau dapat harta dari ghanimah. Karena Karena mu'alaf itu dikasih bagian yang paling besar oleh Nabi Muhammad SAW tuh. Untuk supaya bagus nanti Islamnya. Malah mereka memanfaatkan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kayaknya hati-hati tuh orang yang selalu memanfaatkan kebaikan orang lain tuh. Hati-hati. Itu Itu mirip sama ini nih orang. Mirip sama Yahudi Madinah. Nauzubillah min zalik. Makomnya enggak mudah-mudahan makomnya enggak seperti Yahudi Madinah tuh. Itu ntar dibohongin sama mereka kayak ngebohongin Allah, padahal Allah yang ngebohongin mereka tuh. Nauzubillah min zalik tuh. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Lalu ini ayat tentang pertanyaan Allah SWT sama para manusia tuh. Manusia yang tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi nalar Allah Subhanahu wa taala tuh. Allah kasih perumpamaan bahwa kok kamu nggak beriman tuh. Padahal yang ngidupin saya, nanti yang matiin saya, lalu yang ngidupin kedua kali saya tuh. Segitu aja perumpamaan kamu nggak beriman tuh. Kamu kan bisa lihat dulu kamu dari apa tuh? Dari air mani tuh. Air mani yang kecil-kecil tuh, sperma kecil-kecil. Itu sperma kecil begitu gimana bisa masuk ke rahimnya perempuan kecuali tanpa bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Allah buat yang masuk cuma 1, 2, 3 tuh.
Coba semuanya masuk, habis itu orang tuh. Sperma semuanya masuk, 1 juta sperma masuk tuh. Berapa itu anaknya? 1 juta tuh. Meledak tuh perut tuh. Makanya apa? Allah apa? Kalau nggak ada campur tangan Allah tuh, habis itu. Karena ada campur tangan Allah. Nah, makanya kita suruh mikir gitu. Dengan begitu aja kok kamu nggak beriman sama Allah SWT begitu tuh. Kaifa taquruna billahi wa antum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi karina bit taqwa jamilna bil afiyah rahmanir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim.